Cek, cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi kan kita sudah ini ya teman-teman, sudah prosesi opening ceremony dari kegiatan minyak regional Putri Sulawesi Selatan, Barat, dan Maluku. Nah, pada saat ini kita akan masuk ke acara selanjutnya, yakni adalah webinar nasional dengan tema peningkatan literasi keuangan syariah sebagai upaya akselerasi dakwah pemerintahan Indonesia yang inklusif. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat data, kalau kita berbicara tentang ekonomi Islam, maka kita berbicara juga terkait dengan keuangan syariah. Nah, Indonesia itu punya potensi yang sangat besar terhadap keuangan syariah dan juga ekonomi Islam. Karena apa? Karena memang Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia. Tapi sayangnya potensi ini hanya sebatas potensi terkait dengan keuangan syariah. Nah, kenapa potensi ini hanya sebatas potensi? Kalau kita lihat survei literasi keuangan syariah yang dilaksanakan OJK pada tahun 2019, itu sebenarnya kalau kita lihat track recordnya 3 tahun sekali, 2013 ke 2016 ke 2019, itu tingkat literasinya semakin tinggi teman-teman, semakin meningkat. Tetapi ada yang menjadi PR paling penting adalah ketika di 2016 tingkat literasi itu hanya sekitar 8,1, kemudian di 2019 itu hanya meningkat sekitar 0,8%. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita diskusi sama para pakar. Di sini ada OJK, ada Bapak Bondan Kusuma, selaku Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian kita sambut Bapak Andi Ipin Budi Permana selaku pimpinan Pegadaian Wilayah Bone, dan juga di sini ada Bapak Dr. Muhammad Iqbal Hasa, MEI dari Universitas Negeri Lampung. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembicara yang pertama ya teman-teman. Kepada Bapak Bondan, Assalamualaikum Pak Bondan. Waalaikumsalam Pak Eko. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas Pak Eko? Pak Bondan, suara saya terdengar Pak Bondan? Jelas Pak Eko. Kalau saya jelas Pak Eko ya? Waalaikumsalam Pak Bondan. Waalaikumsalam Pak Eko. Apakah bisa terdengar Pak? Alhamdulillah Pak, sudah terdengar. Alhamdulillah. Iya, mohon maaf ini kebetulan kami sedang di luar daerah. Jadi semoga sinyalnya sejelas kalau kami di Makassar. Silakan Pak. Oke, baik Pak. Ini Pak Bondan ini adalah salah satu Pak Bondan Kusuma ini merupakan merupakan Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor OJK di Regional 6, yakni Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi ini pas banget nih ketika kita berbicara tentang literasi keuangan syariah, maka pasti ada OJK, karena memang OJK ini salah satu instansi yang melakukan survei literasi keuangan syariah. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena memang Pak Bondan ada acara juga, mungkin kepada Pak ada yang mungkin baru pertama, kayaknya baru.
Bisa dimulai Pak Eko. Kepada Pak Bondan Kusuma dipersilakan. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, peserta temu ilmiah regional FOSEI Sulselbar Maluku. Alhamdulillah, kami dari OJK sangat berbahagia sekali bisa berikut serta dalam acara ini. Tadi sudah disampaikan banyak hal terkait dengan keuangan syariah, terutama tadi Pak Eko sudah sampaikan tingkat literasi dan inklusi keuangan, khususnya untuk syariah ini masih kecil, dan ini PR kita bersama. Jadi di awal presentasi kami sampaikan bahwasanya peningkatan literasi dan inklusi keuangan ini bukan hanya tanggung jawab OJK, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah, bukan hanya tanggung jawab dari akademi. Ini menurut kita bagaimana masyarakat ini yang tadinya menggunakan konvensional, selain menggunakan konvensional juga menggunakan keuangan syariah. Barangkali kita masuk ke Mbak Dani, bisa mulai untuk masuk ke materinya. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam pembahasan ini kita akan masuk ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama terkait dengan perkembangan perbankan syariah, kemudian kita lanjut ke arah kebijakan perbankan syariah, dan yang terakhir nanti ada produk pembiayaan perbankan syariah. Yang pertama kita masuk kepada perkembangan perbankan syariah. Sambil ditunggu share screen-nya. Mas Aryo. Teman-teman ada permasalahan. Ibu sekalian, nanti untuk materi juga bisa dibagikan. Nanti di dalam kinerja perbankan syariah dalam grafik akan terlihat saat ini sampai dengan posisi Maret 2021 market share dalam sisi aset perbankan syariah adalah sebesar 6,41%. Ini dibanding dengan market share dari konvensional. Dari market share 6,41% ini dalam posisi Maret 2021, yang paling besar dipegang oleh Bank Umum Syariah, yaitu sebesar 64,95%. Bukan yang itu Mbak Dani. Apa namanya? Nah, kita lanjut. Tadi market share 6,41%, Bank Umum Syariah memegang bukan yang itu Mbak Dali ininya, apa namanya filenya. PPT-nya bukan yang ini ya Pak ya? Bukan yang ini PPT-nya. Yang materi perbankan syariah FOSEI 2021. Kalau yang ini adalah pemaparan Bapak Ketua OJK. Oh, ketika baik. Ada kegiatan. Ya. Teman-teman ya, bisa PPT-nya bukan yang ini. Materi pemaparan FOSEI, nama filenya. Oh, ini. Oh, stafnya langsung. Oh, ini yang share screen staf Pak Bondan, Pak. Iya, makanya. Mbak Dani, filenya ambil yang satu lagi. Yang materi perbankan syariah FOSEI 2021.
Kita lanjutkan aja. Tadi market share 6,41, Bank Umum Syariah memiliki porsi sebesar 64,95%. Kemudian sementara untuk unit usaha syariah sebesar 32,58% dan PPRS sebesar 2,47%. Kita melihat nanti di grafik akan terlihat setelah share screen-nya sudah sesuai, pembiayaan yang diberikan dan DPK atau dana pihak ketiga mengalami sedikit penurunan sementara, serta jumlah rekening perbankan syariah terus menunjukkan peningkatan dibandingkan akhir tahun 2020. Jadi alhamdulillah setelah 2020 ini sudah ada peningkatan terkait dengan jumlah rekening perbankan syariah. Kemudian selanjutnya pada kinerja perbankan syariah ini kita melihat memiliki pertumbuhan positif baik dari sisi aset, kemudian pembiayaan yang diberikan maupun jika laju masing-masing sebesar 12,8%. Ini untuk asetnya, kemudian untuk pembiayaan yang diberikan ini 6,52% dan untuk DPK sebesar 11,58%. Jadi sudah ada peningkatan positif. Kemudian kita melihat juga di kinerja ketahanan perbankan syariah ini memadai. OJK melihat sangat memadai, ditunjukkan oleh permodalan yang masih kuat, kemudian stabilitas risiko kredit dan likuiditas yang terjaga. Selain itu juga berdasarkan data yang OJK memiliki, rentabilitas membaik yang didukung oleh peningkatan efisiensi. Kemudian selanjutnya kita melihat perkembangan perbankan syariah. Nah ini sudah sesuai ini Mbak Dani, kita lanjut ke slide ke-6. Perkembangan perbankan syariah. Next, lanjut lagi. Ya, oke. Sudah sesuai tadi market perkembangan perbankan syariah. Balik lagi ke awal. Slide awal. Terus lagi. Next. Turun lagi turun. Satu lagi, ya. Satu lagi Mbak Dani. Oke. Cocok di sini. Oke, kita melihat sudah sesuai dengan slide-nya. Stop dulu di tadi. Ya, kita melihat di slide market share dan jumlah rekening dan jaringan kantor dari perbankan syariah. Kita melihat untuk market share perbankan syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian market share tertinggi pada pembiayaan yang diberikan adalah mencapai 7,06% dan market share aset mencapai 6,41%. Sementara market share dana pihak ketiga terjaga pada 6,83%. Dari jumlah rekening kita melihat rekening DPK meningkat 4,17 juta rekening dari Maret 2020. Jadi seperti tadi kami sampaikan, ada peningkatan terkait dengan jumlah rekening. Dan jumlah rekening pembiayaan yang diberikan pun mengalami peningkatan sebesar 71,42 ribu sejak Maret 2020. Untuk jaringan kantor, kita melihat jumlah kantor Bank Umum Syariah, kemudian unit usaha syariah dan BPRS masing-masing bertambah. Next, selanjutnya kita masuk ke arah kebijakan perbankan syariah. Nah, kita melihat di prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. Di situ ada tinjauan akademis, di mana tinjauan akademis paling bawah adalah faith atau keyakinan, dan sampai ke atas adalah falah, bagaimana kita mencapai kejayaan. Next, Mbak Dani. Kemudian sebelah kanan kita melihat keselarasan antara perbankan syariah dengan Sustainable Development Goals. Artinya memang selaras antara perbankan syariah dengan tujuan Sustainable Development Goals. Di situ ada Adin, kemudian kita bisa lihat bersama ada Al-Mal, kemudian An-Nafs, Al-Aql, dan An-Nasab.
Selanjutnya, kita akan kita melihat sinergi dan interkoneksi ekosistem ekonomi syariah. Sebelah kanan kita lihat ekosistem dari ekonomi syariah. Banyak sekali dari tentunya haji dan umroh termasuk syariah, kemudian wisata halal yang ini sudah dikembangkan di beberapa daerah, kemudian fashion, medis, dan banyak hal, makanan juga, makanan halal. Nah, bagaimana mengkoneksikan antara ekonomi syariah dengan lembaga jasa keuangan syariah? Kita melihat setiap transaksi keuangan di ekosistem syariah menggunakan layanan keuangan syariah. Nah, bagaimana terjaganya syariah ini sehingga jalur keuangannya pun harus yang syariah. Kemudian operasional jasa keuangan syariah harus berinovasi untuk bisa terdepan dalam pelayanan berbasis digital. Jangan sampai inovasi ini kalah dengan yang konvensional. Jangan seperti itu. Kemudian jasa keuangan syariah harus mampu melayani ekosistem ekonomi syariah sehingga diperlukan dukungan induk usaha melalui konsep platform sharing. Kemudian diperlukan sinergi dan integrasi antara sektor real, keuangan komersial, dan keuangan sosial sehingga ketiga sektor tersebut dapat tumbuh secara bersama-sama. Selanjutnya kita masuk tantangan. Ini tantangan struktural dan respon kebijakan. Kita melihat sekalian peserta temu ilmiah regional, perubahan ekosistem perbankan sangat cepat sekali. Ekspektasi produk dan layanan oleh stakeholder sangat diminta. Jangan sampai alasan sebelumnya perbankan konvensional, keuangan konvensional lebih maju dari syariah sehingga masyarakat ini memilih yang konvensional. Tantangannya apa aja? Kita melihat digital ekonomi. Nah, ini sangat menantang sekali. Kemudian ada shadow banking, ada cloud computing. Kita melihat ada juga digital banking. Ini semua tantangan pada saat ini. Karena apa? Ketika dari sisi syariah tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak berinovasi, digital banking ditinggalkan, virtual banking ditinggalkan, maka akan tergilas oleh zaman. Nah, kita melihat selain perubahan ekosistem perbankan, ada juga tantangan struktural perbankan secara struktural. Kita melihat adanya penguatan struktur dan daya saing. Bagaimana perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah ini dikuatkan struktur dan daya saingnya. Kemudian adanya revolusi ekonomi dan layanan digital. Selanjutnya, bagaimana perlunya tuntutan pembiayaan perekonomian nasional, ketimbangan literasi dan inklusi keuangan yang tadi sudah disampaikan Pak Eko, dan bagaimana transformasi pengaturan dan pengawasan. Rekan-rekan sekalian, OJK sudah menerbitkan roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2020 sampai 2025. Nah, ini diharapkan peran OJK untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Kita melihat transformasi perbankan syariah, rekan-rekan sekalian. Nah, bagaimana perbankan syariah ini harus melakukan transformasi sehingga di mana kalau dalam kondisi saat ini, next slide Mbak Dani, kondisi saat ini belum menarik kondisi saat ini belum memiliki diferensiasi model bisnis sehingga produk diferensi model bisnis atau produk yang signifikan. Kemudian pada saat ini kondisinya fokus pada tujuan bisnis saja. Kemudian kualitas dan kuantitas SDM masih rendah, teknologi informasi belum memadai, dan indeks inklusi masih rendah. Diperlukan transformasi sehingga apa? Tercipta namanya New Identity in Islamic Banking sehingga memiliki keunikan model bisnis atau produk yang berdaya saing tinggi, kemudian optimalisasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, SDM berkualitas, kemudian teknologi informasi mutakhir, dan mengintegrasikan fungsi keuangan, komersial, dan sosial pada bank syariah. Selanjutnya, kita akan lihat bersama
arah pengembangan perbankan syariah. Nah, dalam rangka mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi tersignifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial, itu tujuannya ada 3 arah pengembangan perbankan syariah. Yang pertama, terkait dengan bagaimana adanya penguatan identitas perbankan syariah. Yang kedua, sinergi ekosistem ekonomi syariah. Dan yang ketiga, penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Kita masuk ke slide selanjutnya. Terkait dengan penguatan identitas perbankan syariah. Kita melihat tujuannya adalah yang pertama supaya bagaimana memperkuat nilai-nilai syariah. Kemudian bagaimana mengembangkan keunikan produk syariah yang berdaya saing tinggi untuk menjawab tantangan tadi yang kami sampaikan. Kemudian memperkuat permodalan dan efisiensi dan mendorong digitalisasi perbankan syariah. Program unggulannya apa? Yang pertama yaitu mendorong pembentukan Code of Conduct dan standar kompetensi untuk banking syariah. Jadi dari sisi pelakunya, banking syariahnya. Mendorong pembentukan Code of Conduct dan standar kompetensi banking syariah, banker syariah. Kemudian bagaimana program yang kedua adalah bagaimana mendorong implementasi produk unit syariah yang mendukung program prioritas nasional seperti sektor perumahan, umum, pertanian, maupun perikanan. Yang ketiga program unggulannya yaitu bagaimana melakukan penguatan permodalan bagi bank umum syariah dan unit syariah melalui konsolidasi penambahan modal dari induk maupun rencana pengembangan anak usaha. Yang terakhir program unggulan untuk yang pertama adalah mendorong penyiapan infrastruktur TI yang dapat mendukung penerapan digitalisasi. Kita melihat bahwasanya ketika diperlukan kemajuan digitalisasi, hal yang utama adalah bagaimana infrastruktur teknologi informasi. Contohnya sekarang sudah dirintis adanya 5G, ya 5G. Nah, bagaimana ini juga bisa merata sampai dari Aceh sampai ke Papua, seluruh wilayah Indonesia. Sehingga diharapkan dengan adanya pemerataan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan perbankan, lembaga jasa keuangan khususnya, atau lembaga jasa keuangan syariah khususnya, akan menjadi terdorong di situ untuk menjadi meningkat. Kita melihat yang kedua, sinergi ekosistem ekonomi syariah. Nah, bagaimana sinergi ini terbentuk? Program unggulannya adalah mendorong peningkatan peran perbankan syariah dalam transaksi keuangan di industri halal. Nah, kita dorong bagaimana perbankan syariah ini memiliki peran serta pada industri halal. Tadi industri halal itu selain makanan, juga ada wisata halal, kemudian ada juga fashion, medis juga ada juga. Ini bagaimana keuangan syariah ini mendukung industri halal. Kemudian bagaimana program unggulannya, bagaimana meningkatkan jumlah bank umum syariah sebagai bank kustodian agar aktif dalam aktivitas pasar modal syariah. Nah, antara sinergi antara tadi perbankan, kemudian ada juga sinergi pasar modal syariah. Kemudian program unggulannya bagaimana meningkatkan integrasi fungsi sosial bank syariah melalui optimalisasi dana zakat, infak, dan sodako. Kemudian meningkatkan exposure pembiayaan pendanaan bank syariah pada program dan proyek pemerintah. Yang terakhir program unggulannya adalah melakukan kegiatan edukasi secara bersama-sama dalam ekosistem ekonomi keuangan dan syariah. Jadi seperti ini yang kita laksanakan bekerja sama dengan FOSE Sosial Bar Maluku. Kita mengadakan edukasi terkait dengan keuangan syariah supaya ketika edukasi ini dilakukan terus-menerus, masyarakat, mahasiswa, terutama masyarakat umum juga bisa memahami kelebihan dari ekonomi syariah dibanding dengan konvensional. Kemudian selanjutnya program unggulan untuk penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Ini dari sisi OJK, program unggulannya adalah melakukan pengembangan untuk mendukung percepatan proses perizinan.
bagaimana nanti contohnya kemarin ada penggabungan apa namanya Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, kita dari OJK bagaimana melakukan pengembangan untuk mendukung percepatan proses perizinan. Kita juga melakukan pengembangan terutama untuk mendukung percepatan proses perizinan. Kemudian menyusun ketentuan yang mengedepankan outcome dan mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas bank. Yang terakhir, program unggulannya adalah kita melakukan capacity building pengawas bank syariah. Tadi yang pertama tadi ada kebijakannya adalah bagaimana kita memperkaya kompetensi dari bankir syariah. Kalau yang ketiga ini program unggulannya bagaimana melakukan capacity building pada bank syariah. Kemudian selanjutnya kita masuk produk pembiayaan perbankan syariah. Ada beberapa materi terkait dengan perbankan syariah. Kan sebenarnya ini bisa rekan-rekan sekalian sudah mengetahui lebih banyak apa itu jual beli di perbankan syariah, murabaha, istisnya, salam, itu apa namanya rekan-rekan sekalian sudah memahami semuanya. Kami menutup presentasi ini dengan menyampaikan bahwasanya pengembangan industri syariah, pengembangan keuangan syariah khususnya perbankan syariah ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya sampaikan bahwasanya ini tanggung jawab bersama, nggak hanya dari OJK saja, nggak hanya dari pemerintah saja. Ini menjadi kewajiban kita bersama dari sisi kampus, bagaimana kampus ini bisa mencetak akademisi-akademisi sehingga nanti ketika masuk ke lembaga jasa keuangan syariah ini bisa memahami apa saja apa namanya keuangan syariah. Yang terakhir kami dari OJK menyampaikan di OJK ini ada namanya aplikasi portal pelindungan konsumen APPK. Nah, APPK ini bagi rekan-rekan sekalian sebagai konsumen lembaga jasa keuangan bisa menggunakan portal ini apabila memiliki pengaduan terhadap lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Websitenya apa? Ada di kontak 157.ojk.go.id. Dan jangan lupa OJK juga ada namanya Instagram. Nah, pasti seluruh teman-teman mahasiswa dalam temu ilmiah regional ini pasti semuanya mengenal Instagram di situ. OJK ada Instagramnya di situ. Ada Instagram OJK Indonesia. Kemudian ada juga Instagram Sikapi Uangmu. Bisa dicek di situ terkait dengan pengawas apa namanya perencanaan keuangan yang sehat seperti apa dan lain sebagainya. Nah, saya kira pertemuan pagi hari ini saya harapkan bisa memicu seluruh peserta temu ilmiah regional untuk mengetahui lebih dalam lagi apa itu lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, apa itu OJK, alamatnya di mana. Kalau di Makassar, main di Makassar, nah, alamatnya harus tahu di mana di situ. Nah, apa namanya nanti kita bisa berdiskusi lebih lagi. Ada juga website kontak OJK 157. Kontak 157 nanti bisa menanyakan banyak hal di situ. Saya kira seperti itu Pak Eko yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa membantu kita semua lebih memahami apa itu keuangan syariah dan tanggung jawab kita bersama untuk mengembangkan keuangan syariah di tanah air ini. Terima kasih Pak Eko. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bondan untuk penjelasan yang sangat menarik terkait dengan pengembangan produk perbankan syariah. Kita setelah ini kita akan lanjut ke pemateri kedua, yakni kepada Bapak Andi Vivin Budi Permana. Mungkin kepada Bapak Andi Vivin Budi Permana bisa maju ke depan, Bapak.
Nah ini teman-teman, Bapak Andi Vivin Budi Purnama ini merupakan pimpinan Pegadaian Syariah wilayah Bone. Kemudian track record beliau adalah tahun 2007 beliau menjadi penaksir di cabang Bulukumba. Di tahun 2008 pengelola agunan cabang Bulukumba. Kemudian tahun 2011 sebagai PLT pemimpin cabang Mamasa. 2013 sebagai analis kredit, 2016 menjadi asisten manajer supporting area Bantaeng, 2017 menjadi asisten manajer mikro area Bantaeng, 2019 kemarin menjadi pemimpin cabang Bulukumba, 2020 menjadi pemimpin cabang Watampone. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Andi Vivin Budi Purnama, saya persilahkan untuk menjelaskan. Kepada Bapak Vivin, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Iya, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas kesempatan ini. Saya hormati sekalian peserta webinar nasional judulnya mengenai cara berkomunikasi inspirasi salah satu depan. Saya mau pilih bagian dalam hal ini ingin menjelaskan tentu ke depan akan menjelaskan juga beberapa produk dari kita, tapi sebenarnya kita belajar dulu apa sih ada kegiatan saja, apa sih ada mesti ada. Next, perkenalkan saya jadi guru perumahan. Alhamdulillah saya orang Bone teman kalian. Ini sama-sama juga saya ucapkan pada komplain yang jauh ada dari ya Surabaya Persih ya Pak Datang. Terus next Pak materinya. Oke, next saja. Next terus. Nah, saya berkarir di Pegadaian sejak tahun 2007. Next saja. Sampai hari ini sudah dibacakan tadi oleh Pak Eko, dari mana saya juga sering terlibat di beberapa proyek di Pegadaian, termasuk juga nah, posisi Pegadaian Syariah seperti apa? Pegadaian Syariah itu merupakan usaha dari Pegadaian secara komponen. Nah, Pegadaian pada hakikatnya adalah usaha milik negara, kan 100% milik negara, milik pemerintah. Ya, jadi ada swasta yang masuk 100% milik negara, 100% milik pemerintah, sehingga sehingga semua dividendnya keuntungan dari perusahaan itu bukan kepada pemerintah. Seperti di materi saya itu sekitar 3 sampai 4 terakhir bagian berkomunikasi besar di terbesar di Indonesia. Ya, di Indonesia pertama pakai pemerintah jadi nah, kenapa sih Pegadaian Syariah yang muncul? Ya, kenapa sih Pegadaian Syariah yang muncul? Pertama, satu, itu adanya awareness, adanya kesadaran masyarakat dan kita masuk ke syariah. Dulu kita ingin belajar